Assalamualaikum Sobat Tani, apa kabar? Senang sekali rasanya kita jumpa lagi di channel, Yayu Suhesti dan di, Sonslet kali ini saya akan membawakan materi penyuluhan yaitu berjudul Pengendalian Penyakit Busuk Buah pada Kakao. Saya Yayu Suhesti, penyuluh pertanian dari BPP Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Baik, untuk materi hari ini akan kita bahas yaitu yang pertama, hama dan penyakit kakao, yang kedua tentang penyakit busuk buah pada kakao, yang ketiga adalah cara pengendalian, dan yang keempat adalah rencana tindak lanjut. Selanjutnya, yang pertama, hama penyakit pada kakao. Organisme pengganggu tanaman yang utama yang menyerang pada tanaman kakao ini antara lain itu ada penggerek buah, ada kepik penghisap buah kakao, ada juga busuk buah. Nah, pada kesempatan kali ini karena ada beberapa masalah yang utama yang ada di WKPP saya itu adalah penyakit busuk buah, maka yang kita akan bahas yaitu soal penyakit busuk buah pada kakao. Penyakit busuk buah pada kakao ini bisa kita lihat ya, gambarnya di sini. Penyakit busuk buah pada kakao ini disebabkan oleh jamur Phytophthora palmivora, sejenis jamur yang dapat mempertahankan hidupnya di dalam tanah itu bertahun-tahun. Pada musim kering, spora itu hidup dalam tanah dalam bentuk sistem yang mempunyai dinding yang tebal. Jadi, penyebab utama dari penyakit busuk buah ini adalah jamur, namanya jamur Phytophthora palmivora. Dan ini bisa bertahan di dalam tanah dan akan menjadi wabah atau semakin parah pada saat di musim hujan karena sporanya dapat terbawa di dalam air dan juga dia dapat menginfeksi tanaman sehingganya tanaman tersebut terkena penyakit busuk buah dan ini cepat sekali menyebar. Kemudian di sini ada beberapa cara pengendaliannya. Ya, yang pertama yaitu sanitasi, yaitu menekan sumber infeksi dengan membuang semua buah yang menunjukkan gejala serangan busuk yang ada di pohon. Jadi memang seperti saya katakan tadi, bahwa penyakit busuk buah ini sangat cepat sekali menyebar dan apabila sudah terinfeksi, itu sudah sangat sulit sebenarnya untuk dikendalikan. Jadi cara yang utama yaitu langsung saja kita buang buah yang sudah terkena penyakit ini yang sudah mulai menunjukkan gejala-gejala infeksinya. Kemudian setelah dibuangnya pun harus di tempat yang sudah disiapkan, tidak bisa hanya dibuang di bawah tanah saja. Karena jika kita hanya buang sembarangan atau diletakkan dalam tanah, itu pun nanti masih ada spora jamur yang hidup dan itu pasti akan bisa menyebar lagi. Jadi seperti apa? Buah yang sudah terinfeksi tersebut itu kita buang, itu kita siapkan tempatnya bisa dalam lubang atau jauh dari tempat lahan perkebunan, itu kita kubur. Bisa juga sebelum kita kubur itu kita semprotkan obat fungisidanya atau bisa juga dengan memakai trichoderma. Kemudian kita tutup, kita benamkan supaya apa? Dia tidak menyebar keluar. Baik. Selanjutnya yaitu cara pengendalian yang kedua, itu kita dapat dengan mengurangi kelembapan, yaitu dengan cara pemangkasan. Nah, jadi namanya jamur, dia pasti lebih cepat berkembang pada saat suasananya yang lembab. Nah, ditambah lagi jika kondisinya musim hujan, tentu ini akan lebih cepat berkembang jamur penyakit tersebut. Jadi caranya salah satunya yaitu dengan mengurangi kelembapan dengan memangkas tanaman kakao dan juga tanaman pelindungnya. Ya, jadi kita harus rajin memangkasnya supaya sinar matahari juga masuk dan kondisi tanah dan juga lahan tidak terlalu lembab begitu. Jadi bisa mengurangi intensitas perkembangan dari jamur tersebut. Baik, selanjutnya. Ya, ini adalah cara pengendalian yang ketiga itu dengan kita bisa memilih varietas
ya. Untuk daerah dengan curah hujan tinggi disarankan untuk menggunakan jenis kakao dengan varietas tahan penyakit busuk buah. Dapat juga dilakukan peremajaan kakao dengan metode sambung pucuk atau juga okulasi. Di sini sudah saya coba cari, maaf, ada sebuah penelitian yang kebetulan saya baca. Nah, di sini sebuah penelitian di mana di sini kita lihat ada beberapa jenis kakao ya, ada beberapa jenis di sini. Kalau berdasarkan keterangan ada di gambar satu yang A itu ada namanya klon kakao lokal 2 atau criollo atau kakao M01 dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa jenis dan di penelitian tersebut setelah dilakukan pengujian dengan mengoleskan dengan melakukan perlakuan dengan jamur penyakit tadi, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Ya, dari beberapa jenis kakao tersebut sudah kita lihat ya. Jadi sudah dilakukan pelakuan diinfeksi dengan jamur palmivora tersebut dari ke sekian varietas ini yang menunjukkan bahwa varietas yang memiliki lebar infeksi yang paling rendah itu di kakao yang warna merah. Saya mungkin kurang tahu apa sebutannya di daerah masing-masing ya. Namun kalau di sini bisa kita lihat ini jenisnya namanya CRD 60. Ini salah satu varietas yang setelah diuji dia tahan. Setidaknya dia tidak terlalu menginfeksi terlalu banyak begitu ya. Mungkin sambil ada penelitian-penelitian yang baru kita dikembangkan nanti kita akan tahu. Jadi maksudnya di sini mungkin kita bisa melakukan peremajaan juga bagi tanaman yang tadinya penyakit buahnya terkena penyakit dan sangat mudah sekali terkena penyakit busuk buah ini kemudian menyebabkan gagal panen, bisa kita tanggulangi mungkin salah satu solusinya yaitu peremajaan. Itu tadi dengan melakukan sambung pucuk dengan varietas yang diketahui tahan oleh penyakit ini. Ya, itu adalah salah satu cara pengendaliannya. Kemudian selanjutnya ada cara pengendaliannya yaitu yang keempat dengan fungisida. Fungisida yang dapat digunakan adalah yang memiliki bahan aktif tembaga. Ya, jadi fungisida ini obat semprot yang bahan aktifnya itu adalah tembaga. Di sini mungkin ada beberapa merek ya, bisa kita baca yaitu Chopper, Sandok dan sebagainya. Ini merek dagang saja, tapi yang jelas kita menggunakan bahan aktif itu tembaga. Maaf, konsentrasinya 0,3% dengan interval itu penyemprotan 2 minggu sekali. Ini kasusnya kalau buahnya sudah terinfeksi cukup parah atau sudah ada mulai ada tanda-tanda gejala, mungkin ini bisa kita lakukan dengan penyemprotan fungisida. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dengan pengendaliannya dengan menggunakan agen hayati. Ya, yang saya katakan tadi dengan menggunakan Trichoderma sp disemprotkan pada buah yang sehat sehingga dapat menekan kemunculan penyakit busuk buah pada musim hujan sebagai upaya pengendalian yang ramah lingkungan. Nah, jadi kalau tadi itu penyemprotan, kalau dengan penggunaan Trichoderma ini adalah upaya pencegahan. Kita kita semprotkan ke buah-buah yang belum terkena. Ya, jadi supaya tidak menginfeksi untuk mengurangi infeksi tersebut. Jadi Trichoderma ini saya lihat juga banyak jualannya juga di toko pertanian ya. Di online shop juga saya lihat juga sudah banyak. Nah, mungkin ini bisa juga digunakan oleh para petani untuk menanggulangi atau mengantisipasi supaya penyakit busuk buah ini tidak menyebar. Ya, selanjutnya ini mungkin jika teman-teman atau sobat tani telah menyaksikan video ini, selanjutnya mungkin bisa dilaksanakan yaitu gerakan pengendaliannya atau bisa juga kita membuat demplot untuk peremajaan kakao bersama anggota kelompok taninya atau mungkin teman-teman juga bisa berkoordinasi dengan penyuluh pertanian di daerahnya masing-masing ya. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan apabila ada sobat tani yang mungkin mempunyai solusi lain
atau adakah, permasalahan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Kita di sini sama-sama berdiskusi, kita mencari solusi atas segala permasalahan pertanian yang ada. Kebetulan di WKPP saya atau di wilayah binaan saya, itu potensinya banyak, tanaman kakao dan ternyata sedang ada masalah. Masalahnya yaitu terkena penyakit busuk buah sehingga, eee, sudah lama sekali mereka, gagal panen, sering sekali mereka gagal panen. Padahal infonya, beberapa tahun sebelumnya itu dalam luasan 2 hektar saja, dari awal panen hingga akhir mereka bisa memproduksi, 2 sampai 3 ton dan harganya juga masih cukup lumayan. Info yang terakhir saya dapat juga dalam 1 kilonya itu pasti di atas 25.000, bahkan bisa tembus sampai 40.000 per kilo. Bayangkan jika masalah ini bisa kita tanggulangi, tentunya ini akan bermanfaat untuk para petani kita. Baik, saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan sekali lagi informasi ini bisa bermanfaat. Baik, sampai jumpa lagi di, Soundslide berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.